Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Bagaimana puasa kalian hari ini? Lancar? Lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada tayong papa, cuy. Tayong papa apa Kaisam? Matahari lagi berjemur kayak Tisam. Aduh, gimana nih, sehat-sehat alhamdulillah ya. Tapi tetap kayak Tisam itu yang mungkin masih belum dibalas chatnya sama kayak Tisam, maaf ya cuy ya, karena membludaknya nih emak-emak yang butuh kayak Tisam gitu kan. Jadi otaknya kayak Tisam ini kerja terus ujung-ujungnya lapar. Gak enak cuy, jadi orang gendut tuh ya kempong. Emang kayak Tisam nggak sahur? Enggak, kayak Tisam tuh nggak pernah sahur. Jadi sahurnya tuh kalau mau tidur makan. Aduh, abaikan soal makanan, kita bahas ya kan. Bahas apa hari ini? Oh iya, ada kan semalam itu kan sebelum tidur kayak Tisam. Jangan lupa ya besok bahas TVB. Apa TVB itu? Kayak Tisam itu nggak lihat TV semalam, tapi udah muncul di channelnya TVB-nya. Jadi kayak Tisam bisa nyimak tadi ya pagi. Oke, ya udah kayak Tisam ambil kesimpulannya aja, apa sih yang diceritain sama TVB ya semalam itu. Ada majikan ya. Kayak Tisam ada cece-cecenya. Ini kayaknya kena cece ini kayak Tisam. Ya kan, jadi bayinya itu koma ya cuy ya, di rumah sakit sudah 2 bulan. Jadi ibu ini, majikannya ini mencari keadilan. Oke, jadi ceritanya TVB biasa ya cuy ya. TVB adalah TV-TV yang mengungkap fakta di balik kejadian atas peristiwa. Ya kan? TVB ini musuhnya Cece ini ya kan. kayak Tisam tuh. Kayak Tisam tuh bahas tuh yang jelek-jeleknya aja. Ya silakan ambil pembelajarannya sendiri ya. Jadi si majikan ini cuy curhat sama TVB kalau misalkan keadaan anaknya ini mengkhawatirkan. Nah, jadi si majikan ini bekerja ya cuy ya, dan suaminya juga bekerja, jadi otomatis dia ini butuh asisten rumah tangga ya kan, Cece. Apakah majikan ini mengejeng Cece? Iya. Jadi si majikan ini sebenarnya punya Cece cuy, entah itu dari Filipina, Indonesia, Bangla, India atau apapun tidak disebutkan. Yang pasti dia punya asisten rumah tangga. Tapi posisinya si Cece-nya ini lagi libur. Jangan-jangan Indonesia kayak ya silakan menerka-nerka. Ya kan? Jadi si Cece-nya ini lagi libur. Terpaksa si majikan ini kan bingung ya, kalau misalkan dia sudah bergantung sama si Cece, ini kan kadang suka ngerayu kita, udah Cece nggak usah pulang ya kan, diganti tiket pesawat aja. Pas diganti tiket pesawatnya cempleng aja ya kan. Nah, kadang-kadang majikan tuh begitu. Majikannya siapa cuy? Majikan saya kayak itu. Masa saya tiket pesawat cuma dikasih 1.500? Maka dari itu kalau misalkan memang sudah tidak manusiawi, lebih baik berbentuk tiket pesawat aja supaya kita nggak nombok ya kan. Nah, tapi kadang-kadang kan majikan itu diminta uang tiketnya supaya kita masih mendapatkan 14 hari ya, entah itu cari majikan dulu ya kan atau apa. Itu kan ada segi positif dan negatifnya ya, jadi tergantung kalian deh pengennya gimana. Oke. Nah, jadi si Cece-nya ini lagi holiday cuy, lagi libur ke negara asalnya. Jadi si majikan ini gimana ya caranya supaya saya juga tetap bekerja, baby saya ada yang jaga. Emangnya nggak ada mertua, nggak ada nenek kakeknya kayak Tisam? Ya posisinya mungkin orang tuanya ini mandiri ya kan, nggak mau menghandle. Emangnya kalian mantu-mantu yang masih ngerepotin emak kalian jaga anak di Indonesia kayak Tisam nyindir aja. Ya maksudnya tetap tuh cukupin ya, jangan di sini kalian itu main TikTok baju baru ya kan, di rumah anak ditelantarin, nggak boleh ya. Nih contoh nih, majikan Hongkong ini, walaupun Cece-nya lagi fongka, walaupun libur, jadi tetap mencari asisten rumah tangga. Nah, kena nih cuy, dapet nih orang part time. Orang part time-nya apa kayak Cece-cece? Ya enggak, si majikan ini tahu aturan di mana mempekerjakan pekerja asing ya kan, tidak dalam kontrak itu menyalahi aturan. Majikan juga takut nih. Jadi dia menyewa orang sini lokal untuk menjaga si babynya. Wah, pastinya lebih mahal ya kan. Sehari itu kalau kita sewa orang lokal ini bisa $800 cuy, 1 hari untuk menjaga anaknya aja, itu pun nggak 24 jam.
habis makan malam pulang gitu, atau selesai makan dia pulang, cuci piringnya besok. Biasanya seperti 800 cuy. Nah, sudah dipekerjakan di rumah majikan ini 3 minggu, otomatis udah 16.000 tuh gajinya cuy, baru 3 minggu ya kan. Sedangkan kita gaji 48 aja kalau gajian udah diuring-uring ya kan. Nah, ini pembelajarannya nih. Semoga majikan-majikan di luar sadar bahwa pentingnya asisten rumah tangga ini benar-benar dibutuhkan sebenarnya. Ya kan, kadang majikan itu sok-sokan, nggak butuh cece, marah-marah sama kita nggak jelas ya kan. Padahal siapa tuh yang cuciin cangcutnya, cangcut. Kan kalau bukan kita siapa ya kan. Nah terus ya, jadi bukan ulahnya domestic helper. Jadi ini antara problem orang part time-nya sama si majikan ini sendiri. Jadi si majikan ini ditelepon dari 3 minggu runtut waktu anak part time ini kerja ya cuy, orang part time ini kerja ya. Ini awalnya sakit perut itu kan telepon nih. Jadi si majikan perempuan ini pulang lebih cepat, masakin. Nah, karena sakit perut pertama ini mau mandai gitu, oke, masih bisa dihandle, jadi masih bisa tidak berburuk sangka nih sama si pengasuhnya. Nah, dalam waktu 3 minggu ini setelah sakit perut itu, ternyata si majikan ini pun ditelepon lagi nih sama si anak part-time ini, sama orang part-time ini. Kayaknya sih udah ibu-ibu ya. Ditelepon, kamu bisa nggak pulang lebih cepat? Kenapa katanya? Ini anak kamu kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, laporan si orang part-time ini cuy. Akhirnya karena panik ya udah saya pulang sekarang. Nah, pikirnya si majikan yang nggak ada apa-apa gitu cuy. Nah, setibanya pulang ke rumah, ini anak ini udah memar cuy di pipinya. Terus ininya ini udah bengkak gitu. Lah kan panik ya orang tuanya, ini diapain ini? Nah, pengakuan si anak part-time-nya ini nggak diapa-apain. Jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit nih si anak ini. Untungnya dia martemin orang lokal ya cuy ya. Kalau misalkan martemin cece udah kena nih ya kan, mempekerjakan pekerja ilegal ya kan, untung aja walaupun mahal ya. Jadi majikan ini bebas dari tuntutan hukum. Nah, ini nih kenapa majikan itu lebih mau bayar lebih mahal kalau nggak ada cece-nya. Ya ini takut terjadi apa-apa dia tidak disalahkan ya kan. Nah, akhirnya sih anak kecilnya perempuan ya cuy ya, umurnya 9 bulan ya, masih belum jalan itu kan, lagi lucu-lucunya gitu. Pas nyampe rumah sakit, ini dokternya ini ngomong nih harus segera dioperasi, berarti kan separah itu ya cuy ya. Nah, ibunya menduga bahwa ada penganiayaan. Loh kok bisa? Kata dokternya ini giginya menyon gitu cuy ya kan, bergeser gitu dari rahangnya, terus ininya memar ya kan. Bagaimana caranya dia ini luka ya cuy ya? Apakah mungkin jatuh ngedebruk gitu kan? Nah, ada gumpalan darah nih di kepalanya cuy ya kan, yang mengakibatkan si bayi ini sudah 2 bulan koma di rumah sakit Tunmun. Jadi emaknya sendiri yang bawa ke rumah sakit. Jadi si part-time ya ini nggak langsung ngubungin ambulan, jadi ngubungin emaknya datang langsung bawa ke rumah sakit. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan kamu ada di posisi ini cuy? Ya benar, menghubungi majikan dulu terlebih dahulu ya kan. Kalau misalkan memang gawat sekali, jangan sungkan untuk divideokan apapun itu, walaupun itu keadaannya jatuh atau apa ya cuy ya. Kamu harus berani memberikan video dengan kondisi awal. Supaya apa? Supaya enak, tidak dicurigai, apalagi kalau nggak ada CCTV. Nah, timbul pertanyaan, emang itu majikannya itu nggak ada CCTV ya kayak Tisam? Nah, sekarang investigasinya lagi berlanjut cuy, lagi masa penanganan polisi. Nah, si orang part-time-nya itu sudah dipoking. Jadi sekarang tinggal menunggu hasilnya. Kenapa sih bisa baby ini kok bisa sampai memar-memar begitu cuy? Ya kan, dugaan pertama itu dianiaya, dugaan kedua ya jatuh. Kalau jatuh ya kronologinya gimana? Orang tua harus tahu ya kan? Iya, ini ada apa sakit ya orang part-time ya? Masa sih bayi? Apa karena memang dia orang sini punya cincin peng atau depresi gitu ya kan, karena dia butuh duit tapi dia melampiaskan ke anak orang sini? Sirik-sirikan mungkin nggak sih? Kok jadi julid kayak Tisam? Puasa-puasa julid kalian itu.
Nah gitu cuy, jadi ceritanya begitu yang ada di TV itu. Waduh, gosip sama Kaisang tuh asik. Asik aja kalian itu. Nah, jadi posisinya alhamdulillah bukan domestic helper cuy ya, tapi dari kejadian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada kenyataannya majikan Hong Kong tuh sangat bergantung sebenarnya dengan domestic helper. Bener nggak? Dari kejadian ini aja dia bergantung sebenarnya sama domestic helper ya kan. Siapa yang mau menolong saat dia kerja? Coba kalau misalkan dia martemin orang kayak gini, apa nggak mahal? Ya kan, kita sudah 4.800 ini sudah termasuknya murah, tetep aja diomongnya nggak enak sama majikan ini. Majikan ini kadang-kadang ya, bener Kaisam, udah bener Kaisam, mulai saat ini saya mau notice. Loh, kok bisa mau notice? Ya kan majikan saya itu nggak menghargai sekali perjuangan saya. Ya jangan, selama kamu mampu, selama kamu masih bisa memaafkan, ya sudah, teruskan sampai finish ya. Rekod bagus untuk kamu sendiri. Jangan didengarkan majikan yang seperti itu. Nanti biarkan lambat waktu yang menyadarkan majikan bahwa dia itu sebenarnya butuh kamu ya. Nah setelah finish, saat kamu masih tidak dihargai, baru move on, cari majikan lagi. Atau disuruh renew kontrak, katakan, maaf majikan, saya sudah dapat majikan lagi. Apa nggak sakit hati majikan? Kamu sih nyanyain saya ya kan. Tapi jangan menghentikan kontrak sendiri, karena ini akan membuat rekor kamu jelek sendiri. Oke, tetap sabar, tetap tarik nafas. 2 bulan cuy, 9 bulan bayi ya, aduh ya, turut berduka ya. Semoga dedeknya cepat sadar dan siuman. Ini menjadikan cambuk untuk kita. Jadi buat kalian yang punya masalah pribadi, jangan pernah lampiaskan kepada anak jagaannya. Selama kalian itu berkasus, tersandung hukum di sini, maka kamu sudah akan masuk ke ranah blacklist. Bye-bye Hong Kong. Tidak bisa melihat Causeway air mancur, tidak bisa melihat TST. Aduh, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.